Shalom Jemaat Kimi Husana Ciracas. Selamat Jumat Agung, Happy Easter. Kita yakin dan percaya walaupun di rumah saja kita beribadah, kita yakin bahwa Tuhan tetap bersama kita. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini sesuai dengan Almanak Gereja Metodis Indonesia terambil dari Yohanes 18 dan pasal 19. Namun pada saat ini saya cukup membacakan 7 perkataan atau teriakan Yesus di kayu salib yang juga terambil dari pasal 19. Begini teriakan Yesus atau perkataan Yesus dari kayu salib. Yang pertama dalam Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunlah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam Lukas 23 ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yohanes 19 ayat 26. Ibu, inilah anakmu. Markus 19 ayat 34. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yohanes 19:20. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Dalam Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan dalam Yohanes 19 ayat 30 Yesus berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sedemikian jauh kita telah membaca firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini, saya berikan temanya, salib adalah simbol penderitaan dan sekaligus simbol kemenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi pada siang itu? Apa sebenarnya yang terjadi pada Jumat Agung itu? Sehingga banyak orang Kristen yang memakai baju hitam dan di setiap gereja selalu diadakan perjamuan kudus, walaupun sekarang mungkin tidak karena bencana pada saat ini yang sedang kita hadapi, yaitu virus corona, sehingga membuat kita cukup beribadah di rumah saja. Nah, pakai baju gelap atau baju hitam itu menandakan kita ikut dalam suasana duka cita salib, sekaligus bentuk penderitaan karena kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, di Jumat siang itu langit dan bumi sedang meratap, menangis, meratapi kematian putranya Yesus Kristus yang mati secara mengenaskan, direjam dan mati digantung di kayu salib. Karena itu memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini memang kita diajak untuk menangis, tetapi jangan gagal paham. Bukan berarti bahwa kebenaran itu dapat ditawar-tawar, dosa dapat diberi dengan air mata, oh tidak. Tetapi merataplah, menangislah, meratapi betapa berdosanya kita kepada Tuhan dan betapa baiknya Tuhan itu. God is good and all the time. Coba kita renungkan bagaimana betapa baiknya Tuhan itu dalam suka duka kehidupan kita. Banyak persoalan, banyak penderitaan, tetapi kita diberi kemenangan. Pertanyaan berikutnya, apa arti dan makna salib itu bagi kita? Apa arti dan makna salib itu bagi kita? Ini pertanyaan penting untuk kita ketahui, supaya kita tidak terjebak dengan pesona merayakan, tetapi kehilangan makna, kehilangan dampak, kehilangan implikasi. Bagi orang Kristen, salib itu begitu kental, begitu kuat. Salib itu sudah menjadi identitas. Nah, mengapa memilih salib? Padahal pada zaman Yesus, salib itu dipakai oleh tentara Romawi untuk menghukum mati seorang penjahat. Tetapi mengapa orang Kristen memilih salib? Padahal setiap agama, setiap ideologi selalu memilih simbol yang indah, yang melambangkan keperkasaan, melambangkan kebesaran dan kemegahan. Tetapi orang Kristen berbeda, justru mengambil salib sebagai tanda yang identik dengan penderitaan. Mengapa orang Kristen begitu yakin, sangat keras kepala, justru memilih salib? Setidaknya ada 3 jawabannya. Yang pertama, karena orang Kristen yakin salib adalah sebagai titik tolak
kemenangan yang dilakukan Tuhan dalam karya penyelamatan. Yang kedua, orang Kristen memilih salib sebagai visualisasi yang menggambarkan keyakinan dan pengharapan. Yang ketiga, disitulah rahasia kekuatan orang Kristen hingga saat ini, sehingga setiap orang yang melihatnya bisa cetar, bisa bergetar di buahnya, dan bahkan menakutkan, berbahaya. Pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus disalibkan? Orang yang begitu baik, orang yang penuh kuasa, yang berwibawa, orang yang hanya tercermin di wajahnya adalah kelemah lembutan, perkataannya adalah kasih. Tetapi mengapa dia mati secara mengenaskan? Bapak Ibu tentu sudah tahu jawabannya itu. Asal Bapak Ibu tahu saja, itu dilakukan demi kau dan aku, demi Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa pesan, mesin yang mau disampaikan firman Tuhan ini kepada kita? Apalagi ketujuh, perkataan Yesus di kayu salib. Dalam suasana kecemasan, situasi ketakutan, kesulitan kehidupan yang penuh ancaman, pencobaan di tengah COVID-19 pada saat ini yang sedang mengancam jiwa setiap orang, apa pesan yang mau dikatakan kepada kita? Yang pertama yang mau dikatakan, jangan takut, jangan panik, tetap tenang. Sebagaimana Yesus ketika dia menghadapi bayang-bayang kematian itu, ketika Yesus menghadapi penderitaan itu, ketika Yesus digantung di kayu salib, dia tidak gegabah, dia tenang, bergumul dalam pengharapan setelah living in hope. Jangan takut. Di sini kita diingatkan untuk bersikap tenang dan berani menghadapi realita dan kenyataan yang terjadi pada saat ini. Kalau memang harus mati oleh karena keadaan, kita sudah menjaga kesehatan kita sudah melawan dengan sekuat tenaga, tetapi masih datang penderitaan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, serahkanlah hidupmu, nyawamu kepada Tuhan, sebagaimana Yesus mengatakan dalam Lukas 23 ayat 46 tadi, kuserahkan hidupku, nyawaku ke dalam tanganmu. Penderitaan jangan cari-cari, hindari sebisa mungkin. Yesus juga tidak pernah mencari-cari ke penderitaan, namun bila datang, pantang menyerah, pantang lari, hadapi sekuat tenaga, angkat salibmu. Jangan takut menderita demi Kristus, demi iman, demi Injil, demi kebenaran, demi kelangsungan kehidupanmu. Jangan takut, bukan berarti nekat. Sudah dikatakan awas berbahaya, jangan terus, tapi Bapak Ibu masih nekat. Itu namanya goblok, bodoh. Jangan mau mati karena kebodohan, jangan mati percuma, jangan mati karena kecerobohan, mati konyol. Usahakan hidup dan mati secara terhormat. Amin. Yang kedua, yang mau dikatakan dari salib itu adalah peringatan. Ketika Yesus berteriak dari kayu salib itu, dan itu kita jadikan sebagai peringatan. Awas dosa, jangan main-main dengan dosa, jangan pandang enteng dengan dosa. Ingat, akibat dosa itu sangat fatal. Yesus saja yang tidak berdosa sampai menjerit, Eloi, Eloi, mengapa engkau meninggalkan aku? Konsekuensi atau akibat yang paling fatal dari dosa tidak lain adalah keterpisahan dan keterasingan dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa yang paling fatal adalah memusuhi Allah. Karena itu, akibat dosa yang paling hebat adalah ditinggalkan oleh Allah. Firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Nah, boleh kita perhatikan bagaimana akibat dosa itu. Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden. Boleh kita perhatikan dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19, oleh karena akibat dosa itu dikatakan di sana, terkutuklah tanah karena engkau, dan bersusah payahlah mencari rezekimu di tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan menjadi makananmu,
dengan berkeluh kesah engkau mencari makanan. Itu akibat dosa itu. Dan boleh kita perhatikan bagaimana perasaan bangsa Israel selama 40 tahun harus mengembara, menderita. Itu adalah akibat dosa. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah realita zaman now manusia sedang bermain-main dengan dosa? Tidak ada takutnya berbuat dosa, tidak takut lagi kepada Tuhan, tidak peduli apa akibat dosa itu. Coba kita bayangkan, hanya kecil saja diizinkan Tuhan yang terjadi dalam hidup ini. Wah, semua sudah beratap menangis. Itu akibat dosa. Jumat Agung ini harus menjadi momentum perenungan kita pada saat ini. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana sikap perbuatan kita selama ini. Yang ketiga yang mau dikatakan, salib adalah harapan dan kasih sayang. Dengan demikian, salib berarti simbol penderitaan dan sekaligus kemenangan dan sukacita. Bahwa di balik penderitaan itu ada hidup yang lebih berarti. Yesus menggambarkan penderitaan itu seperti seorang ibu yang sedang melahirkan. Makanya ada pepatah mengatakan, berlakit-lakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Salib itu ibarat surat cinta dari surga yang berisi 3 kata. I love you, God bless you, Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu. Itu sebenarnya salib itu. Salib itu berarti ibarat lampu merah bagi masa lampau dan lampu hijau bagi masa depan yang penuh dengan harapan. Yohanes 19 ayat 30 mengatakan sudah selesai. Artinya ini adalah pintu masa depan, pintu kemenangan yang terbuka lebar-lebar bagi kita. Yang keempat, salib adalah simbol penderitaan dan kemenangan. Pencobaan, penderitaan, sakit penyakit, tantangan, rintangan, itu adalah bagian kehidupan kita. Itu adalah romantika kehidupan kita. Masalah pencobaan, penderitaan, kalau ada Tuhan, asal ada Yesus, pasti kita dapat melewatinya. Amin. Tuhan pasti sanggup mengubahnya, karena Yesus sudah mati bagi kita. Pasti Dia mampu mengeluarkan kita dari segala belenggu, dari segala badai yang menerpa hidup kita pada saat ini, terutama virus corona yang sedang mengancam jiwa setiap orang pada saat ini. Ingatlah, apapun penderitaan, badai, rintangan, ombak, tantangan yang kita hadapi, kalau kita bersama Tuhan, pada akhirnya kita pasti keluar menjadi pemenang. Amin. Iman itu lewat pribadi yang sudah menderita, yaitu Yesus, namanya kemenangan itu, mujizat itu akan menjadi kita nikmati, bisa kita raih lewat salib, lewat darah Yesus yang tercurah di bukit Golgota, akan memberikan kemenangan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan takut menghadapi penderitaan, tantangan, sakit penyakit, pergumulan, termasuk pandemi COVID-19 pada saat ini yang sedang mewabah, yang sedang mengancam jiwa setiap orang. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng, yang berbahaya, yang berlet, tapi jadi orang Kristen yang kuat, yang gigih, yang kuat, yang pantang menyerah, yang luar biasa, dan yang tahan banting. Tuhan pasti menolongmu, Tuhan pasti bersamamu. Immanuel. Dan kalau Tuhan bersama kita, perkara apapun, persoalan apapun, pasti kita akan menang. Itu makna yang terkandung dalam salib tersebut. Yang terakhir, apa arti dan makna salib itu? Apa hikmat dari salib itu? Ayub memberikan jawaban dalam Ayub 42. Dia mengatakan, penderitaan merupakan kesempatan bagi kita untuk belajar selalu menggantungkan diri dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kesempatan untuk kita supaya kita semakin rajin beribadah dengan sungguh-sungguh, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Kesempatan untuk kita supaya kita bisa menjadi orang kuat, orang yang hebat,
tidak gampang tawar hati, tidak gampang putus asa ketika dia berhadapan dengan persoalan, dengan bencana, dengan ombak. Bapak Ibu yang Tuhan, dan ini mendorong kita untuk belajar untuk selalu memandang kepada Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 mengatakan, kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Bapak Ibu yang Tuhan, ingatlah, salib adalah tiket atau karcis yang harus kita bayar, yang harus kita miliki untuk memasuki zona kemuliaan Tuhan. Ingatlah, tidak ada kemenangan tanpa pemenangan, tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan, melalui Jumat Agung ini kita diingatkan supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang tetap menyerahkan diri kita, yang tetap berjuang, berani menghadapi kenyataan ini. Kalahkan virus corona itu bersama Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan, yakinlah darah Yesus yang telah tercurah di Bukit Golgota akan memberikan kemenangan bagi kita. Virus corona akan dilenyapkan, akan kalah dengan jaminan Yesus telah mati di Bukit Golgota, dengan jaminan darah Yesus yang tercurah di Bukit Golgota sudah mengalahkan ketakutan, sudah mengalahkan kutuk. Karena itu kita pasti menang. Selamat merayakan Paskah pada hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Tuhan Khalik langit dan bumi, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah renungan yang keluar dari hati kami masing-masing menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.